Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Seperti kita ketahui bersama, esok Selasa tanggal 11 Juni, Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir di grup F, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Lawan kita adalah Filipina yang akan berlaga pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertandingan ini akan sangat menentukan tiket Indonesia untuk melaju ke babak ketiga atau tidak. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes. Dan tentu saja kami sangat mengharapkan like, comment, and subscribe dari Anda semua sehingga ikut mendukung berkembangnya channel Rai Soccer TV. Teman-teman semua, kali ini saya akan sedikit lebih membahas lebih dalam tentang masalah tenis, tapi juga tidak mengabaikan masalah-masalah non-tenis. Ya, saya mulai dengan peluang kita. Timnas kita akan lolos kalau menang atas Filipina. Apapun hasil Irak ketika menjamu Vietnam saat bersamaan. Kita draw hasil Irak dan Vietnam. Kalau Irak menang atau Irak draw juga tetap kita lolos. Dan paling buruk kalau kita kalah dari Filipina, tetapi Vietnam tidak bisa mengalahkan Irak, dengan kata lain bermain draw atau Vietnam kalah, maka kita pun tetap akan lolos. Mengapa kita kalah dan Vietnam juga tidak bisa menang kita lolos? Karena katakan kita kalah dan Irak diimbangi Vietnam dengan hasil seri, maka nanti Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi poin 7 dari 6 pertandingan. Tetapi secara head to head, dan itu yang digunakan bukan agregat gol, sehingga walaupun mungkin gol Vietnam agregat golnya lebih baik dengan nilai 7, sementara kita dengan agregat gol yang tidak baik tapi nilai 7, namun kita yang lolos karena yang digunakan adalah head to head lebih dulu, baru kemudian agregat gol. Dan head to head itu kita mengalahkan Vietnam 2 kali dengan skor 1-0 di Senayan dan 3-1 di Hanoi. Itu kira-kira penjelasan sedikit tentang peluang Indonesia nantinya untuk lolos. Jadi sekali lagi, kalau kita menang selesai, apapun hasil Irak menjamu Vietnam di saat bersamaan. Kemudian juga kita lihat mungkin ada hal-hal yang lain, misalnya faktor cuaca. Kemarin kita menjamu Irak di pukul 4 sore, itu sangat menguras stamina dan tenaga pemain-pemain kita, terutama pemain keturunan yang diturunkan langsung 8 orang. Namun kali ini bermain pada pukul 19.30 malam, maka kita semua berharap semua pemain keturunan kalau ditampilkan tidak ada masalah lagi dengan cuaca yang bisa menguras konsentrasi dan fisik mereka. Nah, formasi seperti apa saja sih yang akan dimainkan oleh STY? Sebagai pelatih, STY memang mengetahui lebih jauh, lebih dalam tentang kondisi dari hari ke hari, bahkan sampai pada hari H, esok hari Selasa ketika akan menghadapi Filipina. Namun ada hal-hal yang juga STY mungkin perlu dikoreksi atau diingatkan lebih tepatnya ya. Diingatkan agar jangan sampai salah menyusun strategi atau formasi tim nantinya. Saya mulai dari lini belakang. STY ini punya 8 pemain yang bisa bermain di lini belakang dengan formasi center back dan kedua back kiri dan kanan. Kecuali Jordi Amat yang kena kartu merah dan Elkan Bagot yang tidak dipanggil. Maka ada 6 pemain di lini belakang. Mulai dari Jai Itzas, kemudian ada Sein Patinama, Nathan Chuaon, ada juga Sandy Walsh. Nah, mereka-mereka ini lebih baik adalah difokuskan pada lini atau posisi asli mereka. Sementara di tengah hanya ada dua, yaitu Ivar Jenner dan Tom Haye. Ini gelandang murni. Jadi ada sekitar 8 pemain tim atau pemain keturunan yang siap untuk bertanding besok, tetapi kita hanya memiliki 2 gelandang murni dari 8 pemain tersebut, yaitu Tom Haye dan Ivar Jenner. Di depan sudah jelas ada Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Nah, berbicara tentang lini belakang, maka perlu Sintayong berpikir lagi lebih jauh
tentang apakah dia masih bereksperimen lagi atau tidak. Menurut saya tidak. Harusnya tidak. Dalam arti bahwa pemain A kalau memang posisi aslinya ada di bek kanan, mainkan dia di bek kanan. Karena Sintayong punya itu. Pemain yang aslinya ada di center back atau back tengah, mainkan dia di situ. Dan pemain yang ada di back kiri, mainkan dia di situ. Kecuali tidak ada pemain lain yang bisa mengisi posisi center back, back kiri atau back kanan, maka pemain-pemain atau stok yang kelebihan di lini belakang ini yang harus digeser ke kiri, ke kanan atau tetap di tengah. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Sintayong. Dan saya lebih cenderung karena Jordi Amat tidak ada karena kena kartu merah melawan Irak, maka sebaiknya STY berpikir keras untuk menempatkan Jai Itzes, pemain berpengalaman yang baru saja mengantar Venezia Italia promosi ke Serie A Liga Italia, karena dia aslinya adalah bek tengah. Pernah juga Jai Itzes dimainkan di bek kanan kalau tidak salah, tapi dengan tiadanya Jordi Amat, maka Jai Itzes sebaiknya kembali ke posisi aslinya bek tengah. Nah, di kanan siapa? Di kanan kita punya pemain lokal, Rizky Ridho. Dan ini dia memiliki semua unsur-unsur pendukung untuk mengisi posisi tersebut. Selain dia fisiknya cukup tinggi, juga dia pandai dalam membaca permainan, dan dia juga bisa menjadi wingback karena terkadang pun dia melepaskan umpan-umpan yang sangat baik ke tengah, ke baik Rafael Struijk atau juga Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Nah, di posisi kiri ini yang agak menarik dan agak membuat STY akan pusing. Di sana ada Sein Patinama, ada Nathan Chuaon, juga ada pemain baru nantinya, Calvin Verdong. Nah, ini tentu harus STY melihat kondisi terakhir dari pemain-pemain ini. Siapa yang lebih diprioritaskan? Kalau saya lebih cenderung dimainkan lebih dulu antara Sein Patinama dan Nathan Chuaon. Calvin Verdong mungkin akan cadangan setelah dia bisa melihat rekan-rekannya bermain, baru dimasukkan di babak kedua. Ada juga pemain lokal di sana di posisi bek kiri yang tidak kalah bagusnya, yaitu Pratama Ahran. Tetapi kalau melihat pertandingan yang sangat penting pada esok malam ini, maka pertama tetap mungkin akan dikeduakan atau dicadangkan, baru diturunkan di babak kedua mungkin. Sedangkan di bek kanan, selain ada Rizky Ridho, ada juga pemain lokal lainnya yang biasanya menjadi kapten, yaitu Asnawi Mangkualam. Dan juga ada Sandy Walsh di sana. Ini Sandy Walsh ini aslinya juga bek kanan, bukan gelandang. Nah, tinggal bagaimana STY melihat kondisi terakhir pemain-pemain ini. Apakah Rizky Ridho didorong ke tengah sebagai bek tengah dan Sandy Walsh kembali ke bek kanan, atau Rizky Ridho di bek kanan dan Jai Itzes di center back dan Sandy Walsh didorong ke tengah sebagai gelandang kanan. Nah, ini harus diperhitungkan betul. Tetapi tetap keputusan akhir ada di Sintayong dan dia yang akan mengetahui kondisi terakhir pemain-pemainnya. Tapi poin saya adalah kembalikan setiap pemain di posisi aslinya. Karena seperti kita ketahui, kebanyakan atau mayoritas dari pemain keturunan ini datang dari negeri Belanda. Negara yang sangat menganut total football, di mana seorang pemain bisa bermain untuk 2-3 posisi. Tetapi mereka harus lebih dulu konsentrasi di posisi masing-masing. Tinggal ketika mereka bermain, baru permutasian itu bisa terjadi sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kemudian di lini tengah, ada 2 gelandang asli, yaitu Ivar Jenner dan Tom Haye. Ini harus diutamakan. Jangan diganggu sama sekali. Tapi juga ada pemain-pemain lain yang bisa didorong ke tengah yang tadi saya sebut. Misalnya Sandy Walsh di kanan, karena di bek kanan sudah diisi Rizky Ridho, maka Sandy Walsh bisa didorong ke tengah. Kemudian di kiri, bisa saja Sein Patinama main di gelandang, Nathan Chuaon di bek, atau dibalik. Nathan Chuaon di gelandang, Sein Patinama di bek kiri. Juga nanti ada Calvin Verdong. Jadi 2 gelandang dari format 3-4-3 itu mutlak milik Ivar Jenner dan Tom Haye. Tinggal bagaimana 2 pemain lain yang harus mengisi lini tengah sehingga menjadi 4 di tengah. Kemarin melawan Irak, Sintayong sedikit membuat kekeliruan mungkin, atau juga mungkin benar karena dia lebih mengetahui kondisi pemain pada hari H. Dan pertanyaan adalah mengapa Ivar Jenner tidak dimainkan sejak menit awal? Padahal dia adalah gelandang murni. Sementara Sintayong hari itu memainkan hanya 1 gelandang murni pada diri Tom Haye.
Sedangkan di tengah itu ada Nathan Chuon, ada Sandy Walsh, dan juga ada Sain Patinama. Sementara di bek kiri hari itu diisi oleh Justin Hubner. Nah, Justin Hubner ini juga harus disorot khusus. Dia ini ketika main di tim Under 23 hampir tidak pernah absen juga. Tetapi dia bermain hampir di macam-macam posisi. Bisa di gelandang, bisa center back, bisa di bek kiri, bahkan mungkin di bek kanan. Nah, untuk pertandingan esok, saya melihat lebih baik Hubner dicadangkan. Dia akan masuk ketika tim kita mungkin membutuhkan permainan strategi lebih banyak bertahan untuk mengamankan, bisa saja mengamankan keunggulan sementara. Karena Hubner ini adalah di posisi bek tengah, bukan bek kiri, bek kanan atau gelandang. Tetapi dia pun bisa bermain di gelandang kalau memang dibutuhkan sebagai pelapis untuk pertahanan. Paling tidak ada di depan center back, misalnya dari Jaitzes. Atau mungkin juga Rizky Ridho kalau didorong ke bek tengah. Jadi lebih baik Justin Hubner dicadangkan. Karena posisi dia sudah diisi di bek tengah oleh Jaitzes. Jangan dia sampai dimainkan di posisi bek kiri lagi atau gelandang kiri. Karena di sana ada pemain-pemain yang lebih berhak untuk itu. Karena mereka datang dari posisi itu. Katakan Sain Patinama dan juga Nathan Chuon atau juga Pratama Arhan. Nah, di depan dua pemain keturunan itu tidak terganggu lagi ya. Ada Rafael Struijk dan Ragnar Orotmangun. Akan dilengkapi dari sayap kanan oleh Marcelino Ferdinand. Tiga depan ini tidak bisa diganggu. Kalaupun diganggu mungkin ketika kita butuh tenaga-tenaga lebih segar dan dalam posisi tertinggal. Mungkin Marcelino bisa kemudian diganti oleh pemain keturunan lainnya. Misalnya saja ya Sandy Walsh bisa dimainkan sebagai sayap kanan karena pemain ini juga punya naluri menyerang cukup baik. Atau juga Sain Patinama, karena dia juga pernah mencetak 1 gol ketika kita kalah 1-5 di kandang Irak. Nah, ada juga ketika kita dalam kondisi tertinggal, bisa saja untuk mempertajam serangan, Asnawi Mangko Alam bisa dimainkan sebagai gelandang kanan. Dan ini tentu saja Sandy Walsh akan didorong, dioptimalkan ke depan juga. Jadi tergantung kondisi terakhir, tapi penekanan saya pada pertandingan besok, sebaiknya Sintayong jangan mengubah formasi pada pemain-pemain yang tidak pada posisinya. Tempatkan pemain-pemain yang asli posisinya di posisi mereka, sehingga tidak mengacaukan konsentrasi mereka dalam bermain. Mereka akan lebih hebat kalau mengisi posisi asli mereka. Nah, itu catatan buat Sintayong. Nah, tentang kiper kita, Hernando Ari Suteryadi. Dia melakukan kesalahan besar ya ketika melawan Irak, tetapi saya yakin semua ofisial, pengurus dan juga pelatih pasti sudah memberikan motivasi yang luar biasa kepada Hernando dalam hal membangkitkan kepercayaan diri dia. Karena ini dia bukan kiper jelek, dia kiper bagus, tapi terkadang memang dalam permainan, dalam sebuah pertandingan itu emosi pemain tidak terkontrol, dan itu dilakukan oleh Hernando saat membuat blunder melawan Irak. Dan kalau Sintayong kembali menurunkan Hernando pun harus menyadari dan menerima kepercayaan besar dari Sintayong untuk melakukan yang terbaik. Jangan sampai melakukan blunder yang kedua. Kalau ini dilakukan Hernando, ya saya kira tamat riwayatnya di tim nasional. Tetapi kalau Hernando bisa mengembalikan dan membayar kepercayaan Sintayong, dia akan jadi kiper yang hebat nantinya. Dan ini harus kita acungi jempol bagi Sintayong yang masih memberikan kepercayaan kepada Hernando nanti. Dan itu memang harus ya. Karena jangan sampai Sintayong mengistirahatkan atau mencadangkan Hernando. Ini dengan kata lain dia sudah menghukum Hernando, dan ini sangat berat bagi seorang pemain muda yang baru berusia 22 tahun untuk karirnya ke depan. Kita berharap semua nantinya besok malam kembali Stadion Gelora Bung Karno akan dipenuhi 60.000 lebih penonton, dan mereka ini adalah kekuatan kedua yang bisa mengangkat tim kita mengalahkan Filipina atau paling tidak merebut tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan bagi semua netizen sahabat, jangan bosan-bosan dan tetap mendampingi Bung Yes di Rise Soccer TV. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!